Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Ose. NIM 221F10145. Kelas 22A1 dari Prodi PLB. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan video tentang pendidikan disabilitas bagi anak tunalaras. Dengan dosen pengampu Bunda Sugi Hartatik, SPD, MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang definisi, klasifikasi, penyebab, dan dampak ketunalarasan. Yang pertama, pengertian dan definisi anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungan. Perihalnya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial yang menggunakan istilah sosial maldusumat terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquency. Dalam peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 1991 disebut bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku, kekurangan sekolah dan masyarakat. Sementara itu masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam. Sebagai definisi yang didapati oleh Linke dan Lewy pada tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Public Law 94 sampai 242. Undang-undang tentang PLB di Amerika Serikat mengumumkan pengertian tunalaras tentang istilah gangguan emosi. Gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih tentang gejala berikut dalam suatu kurun waktu tentu dengan tingkat yang tinggi dan mempengaruhi prestasi pelajar. A. Ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, pengindaran atau kesehatan.
B. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan antara teman dan guru. C. Bertingkah laku yang tidak pantas kepada norma. D. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. E. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Yang kedua, Kaufman 1977 mengumumkan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis atau mencolok berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Schmidt dan Mercer 1981 mengumumkan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku yang berat dan mempengaruhi proses belajar, meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lainnya. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajar tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, atau inteligensia. Yang keempat, Nelson 1981 mengumumkan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakannya menyimpang jika A. menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap tidak normal menurut usia dan jenis kelaminnya. B. Penyimpangan terjadi dengan frekuensi atau inteligensia tinggi. C. Penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batas mengenai tunalaras sangat sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan atau yang sangat penting untuk diperhatikan ya. Yang pertama, adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Yang kedua adalah klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawannya pada tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Yang beresiko tinggi yaitu
hiperaktif, yang pertama. Yang kedua, ada agresif. Yang ketiga, ada pembangkangan. Yang keempat, ada delinkuensi. Dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah yaitu autisme dan schizophrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada permasalahannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja. Anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Jadi mereka itu termasuk dalam penggolongan anak tunalaras ya. Yang kedua, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Kuai 1979. Dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawannya tahun 1991.251 adalah sebagai berikut. A. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacau pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi, guru, atau kejam, jahat, suka menyerang, atau hiperaktif. Yang B, anak yang cemas, menarik diri, atau anxious withdraw adalah anak yang pemalu, takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka tertekan batinnya. Yang C, dimensi ketidakmatangan atau immaturity, mengacau kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autis. Yang D, anak agresi sosialisasi, mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gangga atau tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian atau pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum.
Baik, tadi sudah kita bahas tentang definisi, klasifikasi. Sekarang saya akan lanjutkan, akan membahas tentang penyebab dari ketunalarasan. Faktor penyebab timbulnya masalah perilaku atau sangatlah kompleks. Namun, faktor ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor ketunaan. Yang dimaksud dengan faktor ketunaan adalah adanya garis ketunaan yang menderita depresi dapat menambah kemungkinan bagi seseorang yang menderita depresi dapat mempunyai depresinya. Definisi dapat menambah kemungkinan bagi seseorang mempunyai depresi. Tetapi hal ini dapat saja tidak terjadi jika individu tersebut tidak menghadapi peristiwa hidup yang dapat menimbulkan depresinya. Jadi tadi ya, faktor keturunan itu tidak berarti karena dari garis keturunan penderita itu menjadi depresi, tapi kemungkinan bagi seseorang mempunyai depresi juga ya. Tapi hal ini tidak saja terjadi jika individu tersebut tidak menghadapi peristiwa hidup yang dapat menimbulkan depresinya itu. Yang kedua, faktor kerusakan fisik. Faktor-faktor sebagai pencetus yang menyebabkan gangguan emosional dalam hal ini adalah kelainan saraf, cedera, problem kimiawi tubuh, dan metabolisme, genetik, dan penyakit. Jadi untuk faktor kerusakan fisik itu, ketunalarasan itu dapat terjadi dari kelainan saraf, cedera, terjadinya problem atau problem kimiawi tubuh, dan ada juga metabolisme dan genetik serta ada penyakit-penyakit ya. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Penyebab masalah perilaku karena faktor lingkungan adalah hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis, yang pertama ya. Yang kedua, tekanan-tekanan dari masyarakat. Terus ada pengaruh sekolah seperti interaksi guru dan murid atau antara murid itu sendiri yang tidak baik. Yang berikutnya, pengaruh komunikasi pada anak yang remaja. Jadi itu ada faktor lingkungan tadi. Itu bisa terjadi karena pengaruh komunikasi pada anak remaja, terus komunikasi antara guru dan murid yang tidak terjalin baik ya. Itu juga dapat menyebabkan bisa menyebabkan ketunalarasan. Itu dilihat dari faktor lingkungannya. Yang keempat, faktor lainnya. Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh alkohol dan pengaruh alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan. Jadi tunalaras itu juga bisa terjadi karena ada orang yang banyak mengonsumsi alkohol yang berlebihan ya. Berlebihan yang membuat dia tidak bisa mengontrol dirinya. Itu juga dapat disebut sebagai anak tunalaras. Jadi kalau dia sudah melakukan sesuatu hal yang di luar kendali, berarti itu bisa disebut anak tunalaras. Terus
mengonsumsi obat-obatan terlarang ya, seperti apa itu? Ya, jadi obat-obatan terlarang itu juga dapat menimbulkan anak itu tunda laras. Yang gede adalah dampak anak tunda laras. Berikut ini akan dikemukakan dampak yang berkaitan dengan segi akademis, sosial, emosional, fisik, dan kesehatan anak tuna laras. Yang pertama, dampak akademiknya. Kelainan perilaku akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibat penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. B. Seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruang bimbingan untuk tindak lanjut. Yang C. Seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. D. Seringkali membolos sekolah. Yang D. Lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit atau perlu istirahat. F. Anggota keluarga, terutama orang tua, lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. G. Orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. H. Lebih sering menjalani masa pencobaan dari yang berwenang. I. Lebih sering melakukan pergaulan hukum, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Yang J. Lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Jadi tadi itu adalah dampak dari akademiknya ya. Jadi anak itu cenderung lebih melakukan kesalahan dan membuat sesuatu yang di luar apa ya? Di luar dugaannya. Jadi tadi tentang dampak akademik, sekarang kita lihat dari dampak sosial dan emosionalnya. Dampak sosial atau emosional anak tuna laras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, aspek sosial. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma atau budaya dan perilaku yang melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tetangga. Yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap atau membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar remaja seperti telah melanggar hukum.
Itu kita lihat dari aspek sosialnya. Yang B, aspek emosional. Yang pertama, adanya hal-hal yang menimbulkan penderita bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasaan. Jadi untuk dampak sosial dan emosional itu kita lihat dari aspek tadi ya, ada dua aspek. Di dalam setiap aspek ada berapa macam masalah-masalah ya. Tadi ada aspek sosial dan aspek emosionalnya. Nah, yang berikut dampak fisik dan kesehatan. Dampak fisik atau kesehatan, anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makanan, gangguan tidur, dan gangguan gerak. Seringkali anak merasa ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Jadi dari aspek kesehatan tadi itu anak seringkali merasa tidak beres ya dari tubuhnya sendiri, atau tidak bisa tidur, terus susah bergerak. Itu dilihat dari dampak fisik dan kesehatan. Bahkan ia mudah mendapat kecelakaan atau merasa cemas terhadap kesehatan. Dia merasa seolah-olah sakit. Kelainan yang berwujud kelainan fisik seperti gangguan pada buang air juga tidak terkendali, sering mengompol dan jorok. Jadi untuk kelainan fisik dan kesehatan itu banyak juga ya terjadinya. Seringkali tidak bisa buang air besar, terus bahkan tidak sering ngompol, terus jorok, tidak bisa mengendalikan dirinya, terus merasa seolah-olah sakit, terus bahkan selalu mendapat kecelakaan. Baik, sekian dan terima kasih untuk materi saya tentang pendidikan disabilitas bagi anak tunalaras. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Terima kasih.